Selamat datang di video animasi Powtoon submateri ciri-ciri, cara hidup, dan reproduksi jamur. Berikut ini petunjuk penggunaan video animasi Powtoon. Perhatikan penjelasan yang terdapat dalam video ini, karena materi yang terdapat pada video ini akan membantu kalian dalam menjawab LKPD. Adapun kompetensi dasar pada materi pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Indikator pencapaian kompetensi pada materi ini adalah sebagai berikut. Tahukah kalian apa bagian putih yang menutupi kacang kedelai pada tempe? Apakah organisme tersebut sejenis dengan organisme yang ada pada roti busuk di atas? Nah, tujuan pada materi pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Jamur dikenal dengan istilah kapang, khamir, ragi, atau cendawan. Dalam dunia biologi, jamur dikenal dengan istilah fungi. Jamur termasuk organisme eukariotik karena sel penyusunnya telah memiliki membran inti. Sel jamur memiliki dinding sel dari bahan kitin. Senyawa kitin bersifat kuat tetapi fleksibel. Jamur tidak memiliki klorofil. Oleh karena itu, jamur tergolong organisme heterotrof. Nah, pada materi jamur kali ini, kita akan mempelajari struktur tubuh, ukuran tubuh, cara hidup, dan reproduksi jamur. Yang pertama, struktur tubuh. Adapun struktur tubuh jamur terdiri dari badan buah, hifa, dan miselium. Bagian hifa. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Pada jamur multiseluler yang hifanya tidak bersekat atau aseptat, inti selnya tersebar di dalam sitoplasma dan memiliki inti sel yang banyak. Jamur jenis ini disebut jamur senositik. Selanjutnya, bagian miselium. Hifa yang bercabang-cabang membentuk anyaman jaringan yang disebut miselium. Struktur miselium dapat memperluas permukaan daerah penyerapan nutrisi bagi jamur. Yang terakhir, ada badan buah. Miselium yang memadat membentuk badan buah pada jamur sehingga sulit dilihat hifa-hifanya. Badan buah merupakan struktur reproduktif jamur. Di dalam badan buah terdapat struktur penghasil sel-sel haploid yang disebut spora. Ukuran tubuh. Berdasarkan ukurannya, jamur dibagi menjadi jamur makroskopis dan jamur mikroskopis. Sebagian besar anggota kingdom fungi adalah jamur makroskopis. Tubuh jamur makroskopis terdiri atas banyak sel atau multiseluler, sehingga dapat diamati langsung oleh mata. Jamur makroskopis biasanya dikenal dengan sebutan kapang atau cendawan. Berikut ini adalah contoh-contoh jamur makroskopis. Contoh yang pertama, Amanita muscaria, dan yang kedua, Volvariella volvaceae. Sedangkan tubuh buah jamur mikroskopis dapat terdiri dari satu sel atau uniseluler dan banyak sel atau multiseluler. Namun, ukurannya sangat kecil sehingga pengamatannya dilakukan di bawah mikroskop. Jamur mikroskopis dikenal juga dengan istilah ragi dan khamir.
Nah, berikut ini adalah contoh-contoh jamur mikroskopis. Contoh yang pertama, Penicillium roqueforti, dan yang kedua, Neospora cytophila. Berdasarkan bentuk tubuhnya, jamur memiliki bentuk yang bervariasi, seperti bentuk oval pada Saccharomyces cerevisiae, bentuk bulat pada Lycoperdon gematum, dan bentuk pipih pada Auricularia polytricha. Selanjutnya, terdapat bentuk bercak-bercak seperti pada Tinea versicolor, bentuk untayan benang seperti kapas pada Rhizopus oryzae, dan bentuk kancing pada Agaricus bisporus. Selanjutnya, yaitu bentuk payung pada Volvariella volvaceae, dan yang terakhir, bentuk mangkok pada Sarcosipha coccinea. Berdasarkan warnanya, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga tidak ada yang berwarna hijau. Cara hidup jamur. Berdasarkan cara hidupnya, jamur terbagi menjadi 3, yaitu saprofit, parasit, dan mutual. Saprofit. Jamur saprofit banyak ditemukan di atas tanah, kayu lapuk, dan bangkai hewan, misalnya jamur kuping, jamur merang, dan jamur kayu. Sebagai saprofit, jamur mengambil makanannya dari sisa-sisa organisme lain yang telah mati. Selanjutnya, parasit. Sebagai parasit, jamur mengambil makanan langsung dari inangnya. Jamur parasit hidup pada organisme dengan berbagai kondisi sel inang, misalnya pada jaringan kulit, organ dalam tubuh, dan berbagai jaringan tumbuhan. Yang terakhir, mutual. Jamur yang bersimbiosis mengambil nutrisi berupa zat organik dari organisme lain, dan organisme itu mendapatkan zat tertentu yang bermanfaat dari jamur tersebut. Jamur yang hidup secara simbiosis mutualisme dapat hidup di lingkungan yang sangat ekstrim, misalnya daerah kutub yang sangat dingin, di gurun yang sangat panas, pada bebatuan, atau menempel di pohon-pohon. Pembahasan yang terakhir yaitu reproduksi jamur. Sebagian besar jamur dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual jamur terjadi melalui pembelahan mitosis, sedangkan reproduksi seksual jamur dihasilkan spora melalui pembelahan meiosis. Reproduksi aseksual. Reproduksi jamur secara aseksual meliputi pembentukan tunas, pemutusan hifa, dan pembentukan spora. Reproduksi aseksual jamur terjadi baik pada jamur uniseluler maupun jamur multiseluler. Pembentukan tunas. Reproduksi secara aseksual pada jamur uniseluler dilakukan dengan cara pembentukan tunas. Sel baru berkembang saat masih menempel pada sel induk. Pada pembentukan tunas, membran plasma sel baru terlepas dan memisahkan diri dari sel induk, kemudian tumbuh menjadi individu yang baru. Selanjutnya, dengan cara fragmentasi. Fragmentasi terjadi pada jamur multiseluler saat miselium dari jamur terputus atau terpotong. Fragmentasi dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya karena hewan yang menggali tanah di mana jamur tumbuh sehingga mengenai miselia jamur. Jika potongan miselia berada pada habitat dan kondisi lingkungan yang cocok, hifa akan tumbuh menjadi miselia baru. Cara selanjutnya yaitu produksi spora aseksual. Produksi spora terjadi pada reproduksi aseksual dan seksual jamur multiseluler.
Spora adalah sel produktif haploid yang terlindungi oleh bagian luarnya yang keras dan dapat tumbuh menjadi individu jamur yang baru tanpa peleburan gamet. Spora menghasilkan hifa baru yang kemudian membentuk miselium. Beberapa spora memiliki lapisan pelindung tipis sehingga cepat berkecambah. Sedangkan sebagian yang lain memiliki lapisan pelindung tebal dan membutuhkan waktu yang lama untuk berkecambah. Spora aseksual dihasilkan melalui pembelahan mitosis. Spora aseksual dapat berupa spora neospora atau konidiospora. Yang terakhir yaitu reproduksi seksual. Pada reproduksi seksual, struktur reproduksi menghasilkan spora haploid melalui pembelahan meiosis. Spora-spora tersebut berkembang dan tumbuh menjadi miselia baru. Spora seksual dapat berupa zygospora, ascospora, dan basidiospora. Nah, berikut ini adalah gambar dari spora seksual, yaitu zygospora, basidiospora, dan ascospora. Semoga setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami bagaimana ciri-ciri, cara hidup, dan reproduksi jamur.